Janji Tuhan ku pegang, ku dibasuh darahnya, ku bersujud beriman, bersalin bersamanya. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, disalib
jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjelma jadi hidup baru. Dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib merubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib merubah hidupku. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap
Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Jemaat Tuhan yang ada di rumah juga yang beribadah di rumah tetap dahsyat dan luar biasa. Amin. Pagi hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan kita. Kita mau sama-sama bawa hati kita, bawa hidup kita. Kita mau fokus kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Amin. Berapa banyak yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Haleluya. Semua jemaat yang diberkati Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan untuk setiap kami. Tak habis-habisnya kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Karena kasih-Mu yang luar biasa untuk setiap kami. Kau yang menolong setiap kami. Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi oleh karena kemurahan-Mu, oleh kasih-Mu yang setia dan besar pada setiap kami Tuhan. Hari ini Tuhan, pagi hari ini, kami mau berfokus kepada Engkau. Kami mau berikan pujian penyembahan kami Tuhan. Sebagai korban yang terbaik, dupa yang harum Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau memberkati setiap kami. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Biar kami pulang, kami tidak sama seperti kami datang Tuhan. Tapi ada sukacita yang besar yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan ibadah hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia. Bawa hatimu, buka suaramu, naikkan pujian bagi Raja kita, bagi Allah kita. Haleluya. 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 Haleluya.
pujian dan syukur Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang hidup selalu. Haleluya Yesus. Amin. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup kami Tuhan. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Engkau yang awal, Engkau Alfa dan Omega dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Ini persembahan kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidup.
dan syukur bagimu. Engkau Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Engkau Allah yang mulia, amin, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Yes. Oh, praise His name. Amen, Tuhan. Forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord our God. Oh, praise. Yes. Selamanya Tuhan, Engkau kami tinggikan Tuhan. We will sing Your praise, oh Lord, yes Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore.
Haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya percaya jemaat GBI Villa Citra yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah bersemangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Yang bersemangat memuji Tuhan boleh berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sebab kita punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yes. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Haleluya. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari kita bertepuk tangan buat Allah kita. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa. Jemaat Villa Citra bisa lebih keras dari ini suaranya. Tinggikan Amin. namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu Tuhan. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, karena Kau yang telah berikan sukacita penuh kepada setiap kami Tuhan. Hati kami dipulihkan,
Jiwa kami bersuka cita Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau berikan persembahan kami Tuhan. Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu Bapa di tempat ini Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak yang masih sekolah, masih belajar, masih kuliah. Kau memberkati setiap kami. Engkau yang jadikan kami naik bukan turun. Engkau yang jadikan kami kepala bukan ekor Tuhan. Dan Engkau Allah yang mencukupi setiap keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Wow, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersyukur, kami mau menabur untuk pekerjaan pelayanan Bapa di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita siapkan korban persembahan kita. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Dengan iman nyanyikan pujian ini. Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya
Aku punya Tuhan yang besar, Amin. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan perkataan-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, kami siap untuk mendengarkannya. Mari Roh Kudus berikan kami anugerah, kasih karunia kemampuan untuk bisa mengerti dan memahami setiap kebenaran firman yang akan kami sama-sama belajar. Terlebih dari itu Tuhan berikan kami anugerah untuk bisa mempraktekkan dan melakukan setiap firman yang kami dengar, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami adalah orang-orang yang diberikan kecakapan untuk melakukannya, sehingga hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Saudara, apa kabar semuanya? Tuhan kita baik, dahsyat dan luar biasa. Apapun masalah persoalan kita, Tuhan kita tetap tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah, kemahakuasaannya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu serial khotbah. Ya, ada 7 ungkapan Yesus tentang dirinya. Dia berkata, aku adalah atau akulah. Ya. Nah saudaraku yang kekasih, yang pertama kita akan belajar, aku adalah roti hidup. Ya, minggu-minggu yang akan datang kita akan belajar, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Nah untuk hari ini, minggu ini kita akan belajar satu kebenaran tentang 7 perkataan Tuhan Yesus tentang dirinya. Dia berkata akulah, yaitu akulah roti hidup. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membaca ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes 6 ayat 35, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Yohanes 6 ayat 35, ada begitu banyak Yesus berkata tentang akulah roti hidup. Kalau saudara membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Tapi kita baca satu ayat saja, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Selebihnya Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Ya, karena kita tidak punya banyak waktu untuk membaca ayat. Ya, nah saudara punya dalam Tuhan, ayat ini berkata demikian. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada aku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi ada 7 pernyataan yang penting mengenai siapa dirinya keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri, yang dicatat secara khusus di dalam kitab Injil Yohanes. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama yang kita belajar adalah akulah roti hidup. Nah kita mau belajar sedikit latar belakang. Ungkapan atau perkataan tentang akulah roti hidup ini memiliki latar belakang di mana pada waktu Yesus sudah memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan, hanya dengan modal 5 roti 2 ikan. Jadi sangat murah meriah. Jadi kalau Tuhan memberkati seseorang, memberkati siapapun, Tuhan gak pusing kita punya modal besar atau kecil. Dia memberi 5.000 orang makan, itu Alkitab katakan itu yang dicatat cuma laki-laki aja. Ya kalau mereka datang bawa pasangan, berarti 10.000. Kalau mereka satu keluarga bawa anak 2, saudara tinggal kali saja saudara. Ya. Nah kita melihat bagaimana munculnya ayat ini setelah Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Hanya dengan modal 5 ketul roti dan 2 ekor ikan kecil saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, coba
saudara berpikir, bagaimana caranya Yesus menjadikan 5 roti 2 ikan hanya dengan mengucap syukur kepada Bapa, lalu Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya bagikan. Saudaraku yang kekasih, ya, tidak langsung menjadi begitu banyak, tetapi ketika murid-muridnya mentaati perintah Yesus ketika dibagikan, loh, kok enggak pernah habis-habis? Waktu diberikan ada lagi, diberikan ada lagi, dibagikan ada lagi, dibagikan ada lagi. Nah, saudara, kita bisa mengambil satu pelajaran, satu makna dari ayat ini, saudara, dari cerita ini. Ketika Tuhan suruh kita membagi-bagikan sesuatu, ketika Tuhan suruh kita memberi, kita kan khawatir kalau namanya memberi, membagikan, pasti ada yang kurang dari diri kita. Apapun yang kita miliki, kalau kita 2, kita bagi 1, pasti tinggal 1. Nah, kita bisa belajar di sini bagaimana hanya 5 roti 2 ikan, ketika Tuhan mengucap syukur kepada Bapa, Tuhan perintahkan bagikan kepada sejumlah orang, 5.000 orang yang duduk sedang mendengarkan khotbah dari Tuhan Yesus di atas bukit. Nah, ketika mereka bagikan dan itu tidak pernah habis-habis. Bahkan Alkitab mencatat bahwa masih ada sisa 12 bakul. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kita melihat setelah Yesus berhasil memberi 5.000 makan, bahkan sisa 12 bakul, tentu secara manusia orang kagum, takjub, bingung, ini siapa sih orang ini? Kok bisa seperti ini ya? Nah, sebagai respon orang-orang yang takjub, kagum dengan perbuatan Yesus, Yesus ingin diangkat, dijadikan raja. Nah, saudara, aku ingin dalam Tuhan. Kenapa? Sederhana logikanya, ini orang hanya dengan modal 5 roti 2 ikan saja, kita kenyang semua. Apalagi kalau dia dengan 50 roti. 50 ekor ikan. Bisa makan begitu banyak orang. Waduh, kalau kita punya pemimpin seperti ini, kalau kita punya raja seperti Tuhan Yesus seperti ini, waduh, kita nggak bakal kekurangan deh, kita nggak bakal miskin deh. Kita pasti akan hidup nyaman, hidup makmur. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan logika berpikir seperti itulah mereka ingin menjadikan Yesus sebagai pemimpin. Ingin menjadikan Yesus sebagai raja. Dengan harapan hidup mereka terjamin. Hidup mereka akan makmur. Mereka tidak akan kekurangan. Mereka sudah makan sampai kenyang. Bahkan masih ada sisa. Jadi gambaran mereka kalau ini dijadikan pemimpin. Dijadikan raja. Kita akan kenyang setiap hari. Kita nggak bakal susah. Kita nggak bakal miskin. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, dengan pertimbangan itulah. Jadi Yesus ingin dijadikan raja. Tapi kalau saudara membaca, Yesus menyingkirkan diri ke gunung, bahkan lari ya dari pencalonan di mana dia akan dijadikan pemimpin atau jadikan raja. Enggak seperti hari-hari ini, saudara. Kita menyodorkan diri walaupun kita nggak ada prestasi apapun. Track record kita nggak ada apapun di masyarakat, tapi kita mau menyodorkan diri untuk jadi pemimpin. Ngomong aja nggak bisa, tapi pengen menjadi anggota dewan. Lucu, saudara, ya. Apa yang harus kita kerjakan? Nah, Yesus, dia sudah punya prestasi yang fakta, yang nyata mereka lihat langsung. Mau diangkat menjadi raja, dia justru menghindar. Kenapa? Karena sasaran Tuhan Yesus bukan datang ke dalam diri untuk menjadi raja, tanda kutip, menjadi raja dalam hal jasmani, saudara. Ya, nah, itulah latar belakang mengapa Yesus berkata, akulah roti hidup. Nah, sekarang kita bertanya, mengapa Yesus berkata, akulah roti hidup, saudaraku yang kasih. Ya, yang pertama karena Yesus melihat dunia ini penuh dengan orang-orang yang lapar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya kalau untuk hari-hari ini, ya kalau mau jujur mungkin tidak begitu banyak orang yang lapar dalam hal jasmani, lapar secara fisik. Tapi yang Yesus lihat ini, bahwa di dunia ini ada begitu banyak orang lapar. Lapar cinta kasih. Lapar akan kedamaian. Lapar akan sesuatu yang kepastian. Jadi mereka itu mencari seperti orang yang lapar. Orang lapar kan pengen mencari makan. Saudaraku yang dalam Tuhan. Nah, coba sekarang kita lihat. Ya, di mana Rasul Paulus berkata tentang orang yang hidup di akhir zaman ini dalam 2 Timotius 3,
2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang 5. Nah, saudaraku yang dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kita lihat penjabaran perkataan daripada Rasul Paulus, ya. Masa yang sukar yang terjadi di akhir zaman ini. Yang pertama, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Jadi manusia mencintai dirinya sendiri itu namanya egois, ya. Nah, pertanyaannya, mengapa manusia itu mencintai dirinya sendiri? Kenapa sih kok manusia di akhir zaman itu urutan pertama itu egois? Semua manusia itu mencintai dirinya sendiri, ya, egois banget. Nah, ternyata saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau diselidiki, dunia psikolog menemukan orang yang mencintai diri sendiri, orang yang egois adalah orang yang pernah terluka. Jadi kalau saudara mau jujur, semua kita yang ada di sini dan di luar sana adalah mantan-mantan orang yang pernah terluka, saudara. Terluka mungkin karena orang tua, terluka karena mantan kekasih, terluka oleh karena bos, pimpinan, terluka karena guru, ya, terluka dengan orang-orang sekitar kita. Jadi kita ini semua orang yang terluka. Nah, kalau orang yang terluka tidak dipulihkan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, dia akan memprotek diri, dia nggak mau terluka lagi. Nah, akibat dia sudah pernah terluka dan tidak mau terluka lagi, maka dia menjadi orang yang egois, saudara. Orang yang pokoknya nggak mau pusing sama orang lain. Saya dulu pernah begini, kalau dengar ceritanya, saya dulu begini. Oh, dia pernah terluka yang sedemikian rupa. Makanya dia menjadi orang yang memprotek dirinya sedemikian rupa. Dia tidak ingin bersosialisasi di luar sana, karena dia takut terluka lagi. Dia mau pelayanan, nggak maulah, takut terluka. Mau bersosialisasi dengan orang lain, enggaklah, takut terluka, karena pernah terluka. Jadi kenapa orang itu egois? Kenapa orang itu mencintai diri sendiri? Jawabannya sederhana, karena orang itu pernah terluka. Dan dia berusaha supaya tidak terluka lagi, maka dia jadilah orang yang egois. Ini ciri-ciri manusia akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, menjadi hamba uang. Nah, mengapa manusia itu menjadi hamba uang? Itu urutan nomor 2, saudara. Ya, bukan kelaparan akan perkara-perkara perut. Darahku yang kasih dalam Tuhan, sekarang orang justru kekenyangan. Ya, kekenyangan makan, sehingga makannya bermacam-macam, tidak bisa menjaga makan, justru menyebabkan berbagai macam penyakit. Jadi Paulus katakan, yang kedua adalah menjadi hamba uang. Artinya menjadi hamba uang itu orang itu diperbudak oleh uang. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa orang itu bisa diperbudak oleh uang? Mengapa orang itu menjadi hamba uang? Jawaban saya mungkin sederhana, mungkin saudara nggak setuju. Kalau orang menjadi hamba uang, orang itu diperbudak uang, pasti orang itu tidak pernah merasa cukup dalam hidup. Dia sudah punya uang, tapi nggak pernah merasa cukup. Dia terus mengejar, akhirnya diperbudaklah oleh uang. Kalau bahasa yang lebih vulgar, orang itu tamak dan rakus. Orang yang tamak dan rakus itu adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Dan akibatnya dia akan menjadi orang yang pelitnya minta ampun. Takut kekurangannya luar biasa. Semua orang punya rasa takut kekurangan. Tetapi kalau sudah takut kekurangan yang luar biasa, jadilah orang pelit. Saudara. Nah, kenapa? Kesumber persoalannya itu dia jadi hamba uang, diperbudak oleh uang. Sehingga fokus arah pikirannya tiap hari cuman yang dia cari adalah uang. Dia mengabaikan kesehatannya. Dia mengabaikan keluarganya. Dia mengabaikan nilai-nilai etika dan moral
yang penting mendapatkan uang. Nah, itu ciri-ciri orang yang diperbudak oleh uang, Bapak Ibu Saudara. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan dikatakan tidak tahu berterima kasih, ya. Nah, Saudara, apa yang dimaksud tidak tahu berterima kasih? Mengapa orang hidupnya tidak tahu berterima kasih? Ya, kembali lagi, ya. Karena selalu merasa tidak cukup. Maka kita harus belajar merasa cukup. Terima kasih Tuhan, ya. Perlu mendefinisikan arti cukup. Mesti kembali kepada Alkitab. Cukup itu apa sih? Ya, artinya ya, cukup, ini cukup. Ya, misalnya orang kasih kita makan. Banyak sekali disodorin makanan yang enak-enak. Nah, kalau kita makan semua, apa jadinya? Enak sebentar, penyakit yang datang. Tapi kalau kita tahu diri, ini sudah cukup, cukup buat saya, cukup. Loh, yang lain? Ya, biarkan yang lain yang makan. Ini yang penting kita ambil secukupnya buat kita. Bukankah doa Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Itu artinya apa? Tuhan itu ingin kita belajar mengerti bahwa ini cukup buat tubuh saya. Ini cukup buat hidup saya. Saya nggak kelaparan. Saya juga nggak berkelebihan. Sampai kelebihan itu membuat saya jatuh dalam dosa. Tapi ini cukup. Nah, saudara aku kasih dalam Tuhan, tidak tahu berterima kasih. Mengapa, saudara? Alasan pertanyaan pasti merasa tidak cukup. Yang kedua, saudara, dia selalu melihat apa yang dia tidak miliki. Ya, saudara aku kasih, yang sudah miliki dia tidak melihat, tapi yang dia melihat, aduh saya belum punya itu loh. Dia sudah punya rumah, tapi aduh saya belum punya villa. Dia sudah punya villa, aduh saya belum punya kapal pesiar. Sesudah Tuhan kasih kapal pesiar, aduh saya belum punya pesawat. Maka dia kejar terus menerus seperti itu. Yang Tuhan sudah kasih, dia nggak lihat. Makanya ada lagu yang berkata, hitung berkatmu satu persatu. Tuhan suruh kita jeli untuk menghitung berkat Tuhan, anugerah, kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Bisa nggak kita menghitungnya dengan jernih? Nah, manusia cenderungnya apa? Cenderungnya melihat yang tidak ada. Yang begitu banyak yang ada, tapi dia nggak pernah melihatnya. Nah, itu manusia, saudaraku yang kasih. Jadi selalu melihat apa yang dia nggak miliki daripada apa yang dia sudah ada, sudah miliki. Sehingga hidupnya tidak tahu berterima kasih. Dia nggak bisa berterima kasih kepada Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepadanya sampai hari ini. Ya. Yang ketiga, dia selalu melihat dirinya sebagai korban. Ya. Semua kejadian dalam hidup, saya ini adalah korban, saya adalah korban. Sehingga dia menjadi orang yang self pity, artinya orang yang mengasihani diri. Oleh karena dia merasa dia korban, ngapain saya harus terima kasih? Saya ini kan korban. Saya begini jadi korban, saya jadi korban. Selalu dia anggap dirinya adalah jadi korban. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan, inilah ciri-ciri manusia akhir zaman. Lalu dikatakan tidak tahu mengasihi, lapar akan kasih. Manusia akhir zaman ini lapar akan cinta kasih. Kalau saudara membangun rumah tangga, saudara tidak cukup membangun sebuah rumah yang temboknya kokoh, dibangun di atas lantai marmer atau granit yang mahal. Keindahan, keharmonisan, kekuatan semua rumah tangga bukan terletak di bendanya, saudara. Kita harus bangun di atas dasar cinta, di atas dasar kasih. Ya, itu rumah yang indah. Saudara aku yang kasih, lapar akan kedamaian. Makanya hidup manusia hatinya banyak kosong dan tidak punya kedamaian. Mereka mencari kedamaian di tempat-tempat yang mereka anggap bisa membuat hati mereka damai. Mereka pergi ke tempat-tempat yang enggak. Justru bukan mendatangkan kedamaian, bahkan mendatangkan kekacauan. Makanya orang pengen damai, pengen tenang. Orang sodorin, ya makan pil begini, ini dicoba, aduh dia merasa tenang, dia merasa damai. Itu tipuan, saudara, itu hanya sesat. Setelah itu selesai waktunya, dia akan cari lagi dan terus mencari lagi. Itulah tipu daya iblis
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan itulah ciri-ciri manusia akhir zaman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, mengapa Yesus berkata, akulah roti hidup? Yang pertama, karena dunia ini, di mana Tuhan Yesus lihat, penuh dengan orang-orang yang lapar akan cinta, lapar akan kasih, lapar akan kedamaian, lapar akan ketidakpastian. Makanya orang hidup ini di hari-hari ini tidak pasti, maka orang mencari kepastian. Dia lapar akan kepastian. Tapi Bapak Ibu saya mau katakan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita ada kepastian, ada jaminan baik hidup hari ini maupun hari esok dan yang akan datang sampai kepada kekekalan. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu saudara, Yesus datang dan berkata, akulah roti hidup. Yang kedua, saudara, aku kasih mengapa Yesus berkata akulah roti hidup? Karena roti di dunia ini sifatnya sementara. Saudara kalau punya roti, sudah lebih dari roti, saudara makan bertahan berapa lama? Roti itu sama dengan nasi kan karbo, saudara. Berapa lama daya tahan roti itu? Begitu kita makan, kenyang itu hanya sesaat. Setelah itu kita lapar lagi. Ini berbicara apa? Jadi mengapa Yesus berkata akulah roti hidup? Karena roti, semua tawaran makanan dari dunia ini sifatnya sementara. Jadi semua yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara. Kalau saudara merasa bahagia di dunia ini, itu sementara Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau saudara merasa damai, aduh saya damai lu tinggal di rumah ini, aduh di tempat ini lokasi damai, itu hanya sementara, saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Kalau saudara merasa saudara dicintai, itu juga sementara. Sementara nanti akan tiba waktunya saudara tinggalkan dan saudara meninggalkan orang yang saudara cintai. Jadi tidak ada bapak yang kekal di dunia ini. Tidak ada ibu yang kekal, tidak ada suami yang kekal, tidak ada istri yang kekal, tidak ada anak yang kekal, tidak ada orang tua yang kekal, tidak ada harta yang kekal, tidak ada kebahagiaan yang kekal, tidak ada kedamaian kekal, tidak ada yang kekal. Semuanya bersifat sementara. Itulah sebab Yesus datang berkata, akulah roti hidup. Ya. Nah, apa artinya? Mengapa Tuhan katakan akulah roti hidup? Saudara aku yang kekasih, dia memberikan gambaran roti hidup. Saudara, yang pertama, setiap hari kita harus menikmati roti hidup. Siapakah roti hidup sesungguhnya? Itu Yesus. Artinya setiap hari Tuhan menghendaki kita membangun hubungan, membangun komunikasi dengan Tuhan melalui apa? Firman Tuhan lagi. Maka firman Tuhan bukan hanya didengar seminggu sekali dalam waktu singkat, hanya 30 sampai 40 menit. Itu tidak cukup saudara. Kalau saudara jujur, saudara pulang dari tempat ini, saudara lapar, makan. Malam saudara makan lagi. Besok pagi saudara makan lagi, siang makan lagi. Nah, kenapa kita tidak berpikir bahwa makanan rohani pun setiap hari kita mesti makan. Setiap hari kita mesti menikmati Yesus. Adalah sumber kekuatan. Saudara, coba kita baca dalam Yohanes pasal 6 ayat 47 sampai 51 saudara ya. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus ya, sesungguhnya barang siapa percaya ia akan mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna. Nah, saudara, Tuhan Yesus membandingkan roti hidup dengan manna. Manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Tuhan mengatakan tentang dirinya sendiri. Seperti roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Lalu ayat 51 dikatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, dan yang kuberikan untuk hidup dunia. Nah saudara, perhatikan kata mana. Mana adalah sejenis makanan pokok yang menopang orang Israel dalam pengembaraan. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel untuk mereka masuki dan nikmati di sana. Sementara dalam perjalanan di padang gurun, jadi kan mau bawa bekal apapun namanya di padang gurun, pasti nggak kuat lah saudara. Saudara bawa bekal apapun nggak akan tahan lama. Nah, bagaimana cara Tuhan memelihara bangsa Israel sementara ada di padang gurun? Tuhan menurunkan manna. Setiap hari Tuhan turunkan manna dari sorga. Saudara aku yang kekasih.
Nah, mana zaman waktu itu bentuknya warnanya putih, rasanya manis gitu loh saudara. Jadi bisa digambarkan seperti roti. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, mana ini diturunkan Tuhan setiap hari mulai hari Minggu setelah Sabat tentunya. Kalau hari Sabat kan tidak boleh bekerja, tidak boleh memungut mana. Jadi Tuhan sediakan dari Minggu sampai hari Jumat. Mereka tuh harus memungut mana setiap pagi. Ya, jam 5 pagi mana itu harus dipungut, tidak boleh sampai matahari terbit. Kalau matahari ada panas, mana itu cair. Nah, kalau mereka tidak mentaati perintah Tuhan, mereka akan kelaparan. Saudara kasih Tuhan. Jadi Tuhan menyiapkan mana, memberi mereka makan supaya mereka kuat dalam perjalanan, ya sepanjang perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian, yaitu melalui mana. Setiap hari, ya mereka harus pungut. Mereka tidak boleh simpan, dia pungutnya banyak-banyak, ya. Oh, dia serakah, misalnya kalau ada roh serakah, roh rakus, busuk, dia ambil semuanya. Gua nggak mau tiap hari deh, capek. Ngapain tiap hari? Saya ambil banyak-banyak. Dia simpan di rumah. Nanti busuk semua. Ya, mana itu hanya bisa dimakan cukup untuk sehari. Besok Tuhan turunkan lagi mana. Jadi mereka harus keluar lagi dari tenda mereka untuk memungut mana. Secukupnya, terlalu banyak, busuk. Jadi mereka harus memungut mana untuk keluarga mereka. Mereka tahu misalnya satu keluarga itu misalnya ada 4 orang. Iya, pokoknya cukup, nggak sampai kelaparan. Tapi kalau kebanyakan busuk. Nah itu. Nah, jadi dari situ kita bisa belajar. Waktu Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup," artinya kita harus menikmati Yesus itu setiap hari. Artinya Tuhan Yesus menginginkan saudara dan saya membangun hubungan, saudara, menjalin komunikasi dengan Tuhan Yesus setiap hari. Melalui membaca firman Tuhan, berdoa, menyembah, memuji. Bukan hari ini saudara lagi makan mana. Ya, dalam bahasa rohani saudara lagi dengar firman Tuhan, itu samanya kita lagi makan. Makanan mana hari ini yang saudara makan tidak bisa tunggu minggu depan lagi. Besok lapar lagi. Nah, kalau kita kembali, kenapa Tuhan Yesus membandingkan roti hidup dengan mana? Itu maksudnya, kalau zaman dahulu, mana itu hanya dipungut setiap hari, dimakan setiap hari, tidak boleh disimpan sampai besok, akan busuk dan rusak. Demikian juga, Tuhan ingin kita menyadari bahwa ketika dia berkata, "Akulah roti hidup." Oh, roti itu harus, roti hidup itu Yesus sendiri, harus kita nikmati setiap hari. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu Saudara sudah belajar membangun hubungan setiap hari dengan Tuhan Yesus? Apakah melalui saat teduh pagi, melalui merenungkan firman Tuhan, melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan saudara setiap hari? Bukan seminggu sekali loh saudara. Ya, kalau seminggu sekali saudara nggak akan kuat, akan lapar saudara. Ya. Nah, sekarang yang kedua kita akan belajar apa artinya roti hidup. Yang pertama, setiap hari kita harus bangun, ya, menikmati Yesus, membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan setiap hari melalui firman Tuhan, melalui merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, saudara aku kekasih, artinya roti hidup kalau kita makan kita tidak akan lapar lagi. Saudara aku kekasih, artinya roti hidup itu Yesus setiap hari yang kita nikmati, kita bangun hubungan, akan memberi kita kekuatan. Dunia ini banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan, banyak tekanan yang bisa membuat kita lemah dan tidak berdaya menghadapinya. Nah, kalau kita makan roti hidup, kita tidak akan lapar lagi. Kita akan segar. Sama kalau orang belum makan, saudara kasih, ciri-ciri orang lapar itu apa saudara? Pertama lemes, betul ya? Cobalah kalau saudara nggak makan pasti lemes. Kalau orang lemes, berpikirnya pun lemah, saudara. Itu
Ya, memang dua hal yang dalam hidup saya yang saya rasa tidak boleh terjadi. Pertama, lapar. Kedua, kurang tidur. Saya nggak bisa. Kalau saya ngantuk, daya pikir saya nggak kuat. Apalagi kalau lapar, lemes. Ajak ngomong, iya, nah, iya. Makanya perut ini harus nggak boleh lapar. Harus selalu terisi. Nah, saudara coba lihatlah sekeliling kita, hari-hari ini kan orang lagi berpuasa, saudara. Nah, kenapa orang lapar puasa itu kenapa gampang emosi? Lihat orang buka warung dia marah. Pada dia yang puasa kok orang yang dimarah. Kita mesti maklum, oh orang lapar itu emosi loh, gampang emosi. Dia lagi lemes. Bukan hanya lemes, nggak kuat berpikir, saudara laki, ya, gampang emosi dan juga gampang sakit. Maka kalau rohanimu gampang sakit, gampang tersinggung, gampang dendam, gampang sakit hati, itu rohanimu lagi sakit. Kenapa sakit? Kamu tuh lapar sebenarnya. Lapar apa? Bukan lapar akan nasi, lapar akan hal-hal yang rohani. Mungkin kamu jarang ke gereja, atau ke gereja pun kamu nggak fokus, atau ke gereja mas seminggu sekali. Mestinya kita tuh makan firman, makan roti itu setiap hari. Setiap hari kita mesti membangun komunikasi, hubungan, keintiman dengan Tuhan Yesus. Itu baru seger, kamu baru kuat. Cobalah lihat orang yang lemes kalau dia udah makan, seger langsung. Ya, pokoknya ada sesuatu yang masuk langsung seger. Nah, jadi kita tuh belajar memahami, oh kenapa Yesus menggambarkan dirinya, akulah roti yang hidup. Kalau kamu makan, kamu tidak akan mati selama-lamanya. Itu jaminannya. Jadi dalam hidup ini ada dua hal yang harus kita pikir. Hal perkara jasmani dan perkara rohani. Yesus aja ada dua sisi, sisi ilahi dan sisi jasmania. Saudara pun ada sisi rohaninya. Kita nggak boleh abaikan hal-hal yang bersifat rohani dalam hidup kita. Ya, saudara aku ingat dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam ayat yang ke-35, Yohanes 6 ayat 35 kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuhan memberikan jaminan kepada saudara dan saya bahwa kita tidak akan lapar akan cinta kasih sayang. Kita nggak perlu mencari kedamaian di tempat-tempat yang lain, saudara, untuk mengisi kedamaian kekosongan batinia. Hati kita nggak damai. Lalu saudara ingin cari damai, cari pel-pel supaya saudara bisa tenang. Itu tipu semua, saudara. Saudara tidak akan perlu mengalami kelaparan seperti itu. Dengan catatan, kalau saudara kenyang akan roti hidup itu. Ayo mari kita berpikir sejenak, kita merenung sejenak, apakah betul Yesus adalah roti hidup itu menjadi sumber makanan pokok rohani kita setiap hari? Ambillah waktu saudara. Tuhan sediakan waktu 1 hari 24 jam. Masa saudara nggak bisa memberi waktu, membagi waktu? Ambillah waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, bilang terima kasih Tuhan. Ada banyak alasan bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah masalah pandemi yang sulit ini Tuhan pelihara hidup kita, Tuhan pelihara keluarga kita. Kita mungkin enggak berkelimpahan tapi juga enggak berkekurangan. Tuhan selalu cukupkan dalam hidup kita. Bukankah alasan itu kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Ya, kita memang tidak hidup di dalam kemewahan. Tapi kita sukacita, kita bisa menikmati setiap berkat yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Kita bisa nikmatinya. Sehingga kita bisa bersyukur, bisa berterima kasih kepada Tuhan. Jangan jadi orang yang tidak bisa terima kasih. Karena selalu merasa kurang. Tuhan sudah kasih, dia nggak lihat. Yang nggak dikasih, yang dia nyari-nyari. Sehingga yang dikasih dia abaikan. Itu sifat manusia. Tapi kalau saudara mulai ngerti, oh itulah manusia akhir zaman. Yang sudah dikasih dia nggak lihat. Yang nggak ada yang dia cari-cari. Makanya dia nggak bisa terima kasih sama Tuhan. Akhirnya dia lupa sama Tuhan. Dia mencari apa yang dia tidak lihat. Setelah dia dapatkan, dia nggak lihat lagi, dia cari lagi yang lain. Itu manusia, saudara. Coba ceklah. Semua psikologi akan mengatakan demikian. Dan itu sifat manusia.
Ada satu kekosongan di dalam batiniahnya yang tidak bisa diisi oleh perkara-perkara duniawi, kecuali diisi oleh roti hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri, melalui Roh Kudus-Nya, melalui firman-Nya. Setuju, katakan amin. Berikutnya yang ketiga, saudara. Apa artinya roti hidup? Roti hidup, kita memiliki sesuatu yang bersifat kekal. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa. Nah, hari-hari ini orang bekerja dari pagi sampai malam. Ya. Orang selalu berkata, aduh saya itu mencari sesuap nasi. Sampai jungkir balik dari kepala dari kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Sering kita dengar ya statement bahasa seperti itu, gambaran artinya orang bekerja keras hanya untuk sesuatu yang sifatnya sementara, yang tidak bisa membawa kita memiliki kedamaian, kebahagiaan. Tapi kok kita setengah mati lakukan uber hal-hal seperti itu, untuk apa ya kita pikir? Makanya saya katakan bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Apa makanan yang dapat binasa? Roti ini. Saudara bekerja, dapat duit, saudara beli roti. Tuhan katakan jangan fokusnya kalau kamu bekerja hanya untuk makanan yang dapat binasa. Nah, kenapa kita nggak berpikir, iya, selama ini kita pontang-panting, banting tulang, dari pagi sampai malam, saudara tinggi dalam Tuhan, ya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, orang bilang. Bekerja hanya untuk mencari makanan yang dapat binasa. Tuhan katakan, ayo bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Maksudnya apa? Kata bekerja. Kalau kita membuangkan waktu kita habis di tempat pekerjaan hanya untuk supaya perut ini nggak lapar. Tuhan bilang, kamu makan sekenyangnya, nanti juga lapar. Tapi kenapa kita tidak pernah menyisihkan waktu kita untuk makan roti hidup, menikmati Yesus, merenungkan firman Tuhan dan melakukan kehendaknya? Kenapa kita nggak punya waktu seperti itu? Maka dikatakan, bekerjalah bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Hanya Yesuslah kalau engkau nikmati setiap saat, setiap hari, akan membuat engkau bertahan sampai hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Dijelaskan lagi anak manusia adalah Yesus. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Jadi jelas ya apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, supaya kita mulai belajar untuk menyadari dan memahami, oh kenapa Yesus berkata akulah roti hidup. Kenapa dia menggunakan istilah roti? Karena inilah yang dicari oleh manusia. Sepanjang perjalanan hidupnya, semua orang mencari roti untuk mengisi perutnya. Tuhan katakan, oke, itu cuma sifatnya sementara. Untuk sifat yang sementara saja kamu tuh jungkir balik. Sampai kamu korbankan kesehatan. Sampai kamu katakan lupa sama keluarga. Kamu lupa kamu punya anak. Hanya untuk mengubur sesuatu yang sifatnya sementara, yang gak tahan lama. Kenapa kamu nggak uber makanan yang sifatnya bertahan sampai kekal? Kenapa untuk mencari Tuhan ke gereja hanya 2 jam kita memiliki begitu banyak alasan? Kita bisa nongkrong, bisa menghabiskan hobi kita dimanapun, bisa berjam-jam yang tidak membawa dampak bermanfaat untuk hidup yang kekal. Itu maksud Tuhan Yesus. Yang keempat, saudara Islam Tuhan. Yang terakhir, apa artinya roti hidup? Ya, artinya hidup kita terjamin. Bukan hanya masuk surga, Tuhan memang memberikan jaminan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jaminan Tuhan kepada kita, kalau kita makan roti hidup itu, artinya kita percaya kepada Yesus, jaminannya adalah masuk surga. Tetapi bukan hanya jaminan hal-hal yang bersifat rohania saja. Saya percaya Tuhan juga memberikan jaminan kebutuhan kita sehari-hari. Mari kita buktikan di dalam ayat Matius pasal 5, Matius 6 ayat 25. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Tuhan ngomong, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Kalau khawatir, Tuhan bilang, ayo. Ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, semua yang kau khawatirkan, yang kau cemaskan, Tuhan tambahkan kepadamu. Maksudnya, ayo bekerja, cari hal-hal yang rohani. Kalau engkau mendapatkan hal-hal rohani, bukan hanya jaminan masuk surga saja. Itu nanti. Tapi hidupmu sehari-hari, dalam kebutuhanmu sehari-hari, makan, minum, pakai. Tuhan katakan, Tuhan juga sudah sampaikan, jangan khawatir. Tuhan akan tambahkan kepadamu. Itu sebabnya di dalam ayat 34 Matius 6, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari ini aja kita nggak ngapa-ngapain, hari ini kita nggak cari Tuhan, hari ini kita nggak berdoa, tapi kita khawatir akan hari besok. Itulah persoalan terbesar orang-orang percaya. Kita bingung, aduh besok apa ya, mau gimana ya? Loh, hari ini kamu ngapain? Sudah doa bang? Belum. Baca kitab bang? Belum. Ke gereja bang? Belum. Nah, salah siapa? Tuhan bilang, nggak usah pusingin hari besok, ya, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan tahu kalau kamu susah hari ini, cukuplah hari ini. Besok Tuhan ada berkatnya. Kenapa kamu susah hari ini? Ya karena kamu nggak lakukan apapun. Kamu tidak makan roti hidup. Jadi roti hidup itu Yesus sendiri, itu sumbernya. Cari dia, temukan dia. Taruh dia dalam hidupmu. Kalau kita dapatkan sumbernya, aduh sumbernya itu kan, ya saudara, kan nggak pernah berhenti. Kalau saudara menggali mata air, ketemu sumbernya. Itu nggak pernah berhenti itu. Seumur hidup, dari turun temurun, ada terus menerus. Kalaupun ada tersendat-sendat, mungkin digali lagi, keluar lagi. Temukan sumbernya. Yesus itu sumber hidup saudara dan saya, dan kebutuhan kita sehari-hari. Dia adalah sumber jaminan masa depan yang akan datang. Dia juga adalah sumber kebutuhan kita sehari-hari. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Roti hidup yang mengenyangkan kita akan membuat kita kuat dalam kita menanggung segala persoalan masalah dalam hidup ini. Saudara, jangan kita juga bermimpi, Tuhan angkatlah masalahku. Tuhan gak pernah angkat. Selama kita tinggal di dalam dunia yang dikotori oleh dosa, dikotori oleh dosa, dosa itu menyebabkan masalah persoalan harus ada di dunia ini. Tapi Tuhan tidak menjanjikan persoalan di dunia diangkat. Enggak. Tuhan janjikan, aku beri kamu kekuatan. Bagaimana kamu bisa mendapatkan kekuatan? Makan roti hidup itu. Itu akan membuat kamu kuat. Segede sebesar apapun persoalan yang kamu lihat dan kamu hadapi, terkesan menjadi kecil. Kenapa? Imunmu lebih kuat daripada virus yang akan datang menyerang hidup kita. Kalau ilmu kesehatan aja sudah menemukan ya, cara yang terbaik untuk melawan COVID-19 adalah tingkatkan imunitas kita. Nah, kenapa dalam hal rohani kita nggak bisa berkata demikian? Cara yang terbaik untuk bisa menghadapi beratnya tekanan persoalan masalah yang ada di dunia, saya tingkatkan imunitas rohani saya. Caranya bagaimana? Kalau COVID-19 meningkatkan imun, harus makan yang sehat. Kan begitu kan saudara? Makan yang cukup, nggak boleh lapar, malah virus gampang nyerang. Dalam hal rohani pun demikian. Kenyangkan jiwamu, kenyangkan rohmu dengan roti hidup itu. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa makan, dia tidak akan lapar lagi. Garis bawahi, tidak akan lapar lagi. Tuhan sudah sediakan roti hidup lewat pribadinya, lewat firman-Nya, tapi saudara enggan untuk makan. Gak heran saudara lemes. Kalau saudara lemes, gampang terserang penyakit. Tapi kalau setiap hari saudara makan, saudara nikmati Yesus,
Bangun komunikasi hubungan intim bersama dia. Rohmu kuat akan mempengaruhi jiwamu kuat. Dan jiwamu akan mempengaruhi tubuhmu pun kuat. Saudara punya salam Tuhan. Sehingga betul hidup ini tidak lepas dari masalah persoalan. Betul. Tapi masalah persoalan tidak bisa membuat kita ambruk. Kenapa? Karena kita akan tetap kokoh kuat berdiri di tengah badai yang menerpa dalam hidup kita. Karena Rasul Paulus berkata segala perkara dapat aku tanggung di dalam Yesus yang memberikan aku kekuatan, kata Rasul Paulus. Jadi jelas siapa yang memberikan kita kekuatan supaya kita cakap menanggung semua persoalan dalam hidup ini. Yesus. Yesus sudah mengungkapkan tentang dirinya. Akulah roti hidup. Barang siapa makan, dia tidak akan lapar lagi. Mari makan saudara. Makan firman Tuhan. Baca, renungkan. Baca, renungkan. Perkatakan, lakukan. Setiap hari. Belajar setiap hari. Bukan hanya seminggu sekali. Kalau saudara sudah ke gereja aja sudah malas-malasan. Di rumah nggak baca Alkitab, saudara. Apalagi, apa nggak? Pasti, saudara. Saudara bisa lihat ciri-ciri orang yang lemah rohaninya. Dia pasti tidak makan. Tidak makan firman Tuhan. Ya, tidak makan roti hidup. Sama kalau orang habis makan, orang lagi puasa habis makan langsung seger. Ya, tapi kalau orang lagi nggak makan, lemes dia. Udah lemes segala-galanya lemes, lemas berpikir. Bawanya mau ngantuk aja saudara dalam Tuhan. Ya kan? Saudara banyak orang ngantuk rohaninya saudara. Kenapa? Lemas dia, nggak makan. Ya, imunnya nggak kuat. Kenapa? Roti hidup diberikan oleh Tuhan Yesus, dia nggak mau ambil, dia nggak mau makan. Tuhan katakan, makanlah, kamu tidak akan lapar lagi. Haleluya. Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita nyanyikan satu nyanyian. Rohmu yang hidup. Makasih Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
tidak akan haus lagi jika kita kenyang akan hadirat-Nya. Kita kenyang dalam hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa di antara kita pagi hari ini setelah kau mendengarkan renungan firman Tuhan dan mau berkata kepada Tuhan Yesus, aku mau membangun hubungan komunikasi, aku mau makan roti hidup itu, menikmati Engkau setiap hari, bukan seminggu sekali seperti bangsa Israel setiap pagi. Mulai dari jam 5 pagi dia harus memungut mana, dan dia tidak boleh mengambil sebanyak mungkin. Setiap hari dia harus mengambil mana yang fresh untuk satu hari. Artinya setiap hari kita harus makan renungan firman, makan dan menikmati Yesus sebagai roti kehidupan itu. Dan dia berkata, jikalau engkau makan roti hidup, engkau tidak akan lapar selama-lamanya. Jaminan Tuhan begitu luar biasa. Kita tidak akan makan, kita tidak akan lapar selama-lamanya. Hari-hari ini begitu banyak orang lapar akan cinta kasih, lapar akan sukacita, lapar akan kedamaian, lapar akan kepastian, karena di dunia ini tidak ada yang pasti. Mereka mencari kepastian di mana-mana, mereka mencari kedamaian di mana-mana, mereka mencari kasih sayang di luar sana di mana-mana. Dan engkau tidak akan lapar lagi kalau kau menikmati Dia setiap hari. Engkau punya kekuatan untuk menghadapi badai, engkau punya kekuatan untuk menghadapi masalah persoalan dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa persoalan itu akan diangkat dalam hidup kita, kecuali kalau kita dipanggil Tuhan. Selama kita diizinkan hidup dalam dunia, yang Tuhan janjikan adalah kekuatan. Segala perkara aku cakap, aku dapat menanggungnya di dalam Yesus yang memberikan kita kekuatan. Bagaimana cara Tuhan memberi kekuatan kepada kita? Dia sediakan roti hidup itu. Kita tinggal nikmati setiap hari, setiap pagi. Tuhan meteraikan semua kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami terima. Biar ini menjadi pegangan pedoman dalam hidup kami hari ini, esok dan seterusnya. Bahwa kami membutuhkan Engkau setiap hari. Kami memerlukan firman-Mu setiap hari Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu pegangan dalam hidup kami. Pribadi-Mu yang kami butuhkan setiap hari dalam rangka membangun keintiman hubungan komunikasi dengan-Mu tidak akan pernah terputus. Dimanapun kami berada, kami selalu berkomunikasi dengan Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau merindukan kami berkomunikasi dengan Engkau setiap hari. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka menyembunyikan diri. Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Tuhan tetap merindukan komunikasi dengan Adam dan Hawa.
Tetapi karena dosa membuat mereka jauh dari Tuhan, tidak berani berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi hari ini dosa saudara dan saya sudah ditebus, dibayar lunas oleh darah Yesus di atas kayu salib. Dan Tuhan pulihkan hubungan dengan saudara dan saya. Dan Tuhan inginkan saudara dan saya terus berkomunikasi dengan Dia. Apa masalahmu? Apa persoalanmu? Apa tantanganmu? Komunikasilah. Panggil Dia. Berteriak kepada Dia. Bangun hubungan kepada Dia. Dia adalah Tuhan yang mendengar. Dia Tuhan punya telinga. Dia tidak akan mendiamkan diri. Dia terbuka untuk menolong engkau. Tangannya terulur untuk menolong engkau. Selalu ada jalan keluar ketika kau menemukan jalan buntu. Di dalam Yesus ada jawaban. Dia adalah roti kehidupan. Haleluya. Hidup kita terjamin. Dia bukan hanya menjamin kita akan masuk surga nanti, tapi di dalam kebutuhan kita sehari-hari pun Dia bisa menjaminnya. Itulah sebabnya Dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kau khawatirkan, semua yang kau butuhkan, yang kau perlukan dalam hidup, Tuhan akan tambahkan dalam hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam setiap hati kami dan jadikan pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan hadirat Tuhan. Sekarang Tuhan melihat tangan-Mu yang terangkat. Engkau adalah orang yang memerlukan Tuhan, membutuhkan Tuhan. Ketika Engkau angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan, akan menolong setiap usaha pekerjaanmu, setiap kesulitan masalah yang kau hadapi. Tangan Tuhan terulur menolong, menguatkan, memampukan engkau supaya engkau tetap tegak kuat berdiri menghadapi badai, menghadapi masalah persoalan yang ada. Dan engkau dijanjikan untuk keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Engkau ditakdirkan untuk menang dalam hidup ini, bukan menjadi orang yang kalah. Engkau ditakdirkan untuk naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Sebab itu pulanglah. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera karena kasih dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.